Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, sudah cukup lama kami tidak muncul kembali di channel ini menyuguhkan konten One Piece. Ya, dengan kesibukan kami di dunia nyata, apalagi saat ini Jepang sudah memasuki musim liburan yakni Golden Week. Kami mohon maaf karena kami sudah sangat jarang sekali upload di channel YouTube ini. Oke, hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai One Piece chapter 1113. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di awal chapter kita diberi lanjutan dari pidato terakhir Dr. Vegapunk. Kita diperlihatkan bahwa memang siaran dari Dr. Vegapunk ini disiarkan ke seluruh penjuru dunia, mulai dari tempat tinggal kekasih idaman Usopp yakni Kaya di desa Sirup. Kemudian ada Crocus juga yang sembari bersantai mendengarkan siaran itu di Twin Cape. Orang-orang di kampung halaman Vegapunk yakni Baltimore juga ikut mendengarkan. Lalu kerajaan Birdie di South Blue, tempat dimana Chopper belajar semasa time skip itu, mendengarkan siaran itu. Bahkan orang-orang di Pulau Hachinosu yakni wilayah Blackbird juga ikut penasaran dan ikut memantau siaran tersebut. Lalu Vegapunk pun memulai pembicaraannya dengan mengatakan, "Baiklah, kami akan mulai tanpa ditunda lagi." Dan reaksi orang-orang sangat bergembira dan memperhatikan dengan serius pengumuman yang akan dibeberkan oleh orang penting ini. Melihat siarannya masih berlangsung, tentunya Gorosei yang bernama Mars mendapatkan komplain dari yang lain mengenai kenapa siarannya masih berlangsung. Respon Mars di sana adalah, "Maafkan aku, si brengsek Vegapunk itu dia lebih cerdik dan siap dari dugaan kita. Saat ini kita tak bisa menghentikan mereka. Mustahil menentukan seberapa banyak yang sebenarnya dia tahu atau apa yang akan dia katakan sekarang. Tapi Yok bilang kalau dia ingin meneruskan perjuangan para cendekiawan Ohara. Ini bukan akan jadi pengulangan Clover. Dia berniat untuk menyelesaikan apa yang dimulai di Ohara." Vegapunk. Sementara itu, Vegapunk yang asli saat ini sedang dipanggul dan dibawa lari oleh Sanji. Di sana Sanji berteriak, "Kau dengar itu? Ada suara manis seorang gadis yang berteriak, 'Bonnie-chan membutuhkanku.'" Sesaat Sanji melihat Gorosei botak yang berdiri di hadapan Bonnie. Ia berkomentar, "Makhluk apa itu?" Gorosei botak atau biasa dipanggil sebagai Nusjuro itu bersiap untuk menghabisi Bonnie. Sementara Franky yang ada di sana sudah memasang badan bersiap untuk melindungi Bonnie. Dan Sanji dengan aksi heroiknya mencoba menahan serangan tebasan Nusjuro ke arah Franky sembari berkata, "Minggirlah Franky, kalau ada yang mau menyelamatkan Bonnie, orang itu adalah aku. Hanya karena kau sudah tua, kami tak akan mengalah. Ini adalah pertarungan bajak laut kakek tua." Sesaat setelah mengatakan itu, dari dada Nusjuro keluar kuda yang berhasil menggigit Sanji. Tentunya di sini Bonnie berteriak mengkhawatirkan Sanji. Ya, sungguh lawakan yang bagus dari koki kita yang satu ini. Untungnya di sana ada raksasa Kasim dan Oimo yang datang dan menjegal Nusjuro, sehingga si Gorosei botak itu mau tidak mau harus melepaskan gigitannya pada Sanji. Stella yang ada di sana juga dengan cegap untuk menggendong Vegapunk yang sudah terbaring. Dan Bonnie kelihatannya cukup kesal dengan situasi seperti ini. Ia menggunakan teknik distorsi masa depan dan mengubahnya menjadi ukuran raksasa. Bahkan ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari raksasa Kasim dan Oimo. Di sini Bonnie mencoba untuk menginjak kepala si Gorosei botak itu. Di tengah-tengah mereka bertarung, siaran dari Dr. Vegapunk ini ditunjukkan. Ia mengumumkan bahwa, "Aku mengakui kalau aku sudah melakukan 2 dosa besar. Aku yakin kalau tak lama lagi aku akan dieksekusi karena membangkang. Jadi pesan ini akan diprogram untuk disiarkan tepat saat jantungku berhenti berdetak." Tentunya mendengar Vegapunk mengatakan seperti itu, reaksi orang-orang terkejut dan tidak percaya. Dari mulai penduduk biasa, bajak laut Duval, Germa, Caesar, bahkan Morgan. Vegapunk melanjutkan pidatonya.
Walau begitu, aku ingin membuat satu hal menjadi jelas, dan aku berharap kalian bisa memahami ini. Tolong jangan menganggap pihak yang membunuhku itu jahat, walau siapapun itu mereka. Aku tak berniat membahas siapa yang salah atau yang benar di sini. Aku tak layak menilai hal semacam itu. Dan dari sisi manapun, aku tak begitu banyak tahu soal itu. Di sini kita sempat diperlihatkan usaha Usopp dan kawan-kawan untuk melindungi Robin dari laba-laba gila si Jay Garcia Saturn. Dari suara si Saturn ini, Robin menyadari bahwa monster yang ada di hadapannya adalah salah satu dari Gorosei. Saturn mengeluarkan serangannya yang mencoba untuk menusuk mereka. Dan para kroco Mugiwara ini, Usopp, Chopper, Brook dan Nami melakukan segala cara bertekad untuk melindungi Robin. Seiring berjalannya waktu, Gorosei Mars tampaknya cukup putus asa melihat ia tidak bisa menemukan solusi untuk mengakhiri siaran langsung ini. Sementara itu, York cukup gelisah karena jika terus begini, jika ia tidak bisa menghentikan ini, ia tidak akan bisa diterima untuk menjadi Celestial Dragon atau naga surgawi. Kita pun diberi lanjutan dari Dr. Vegapunk. Aku yakin yang mau kukatakan ini pasti sulit diterima. Beberapa dari kalian akan menganggapku gila atau bahkan tolol. Walau begitu, masih tugasku untuk memastikan kalau semua orang sadar akan masalah ini. Di sela-sela itu, tampaknya para Gorosei berkomunikasi dengan cara mereka. Gorosei Mars si burung monster itu menyarankan bahwa apakah kita harus menghancurkan stasiun pembangkit energi untuk menghentikan itu. Sementara si Jay Garcia Saturn ini menolak solusi tersebut karena mereka akan kehilangan para angkatan laut, kapal dan peralatan yang ada di sekitar. Dan si monster babi yakni Gorosei Warkuri juga berkomentar bahwa kita juga akan mengorbankan satu-satunya cara kita untuk mengulang keberhasilan dengan Mother Flame. Lalu, siaran Vegapunk pun difokuskan di sini. Di sana disiarkan bahwa aku akan langsung ke intinya. Dunia kita akan tenggelam di laut. One Piece chapter 1113 berakhir dengan pengumuman gila seperti itu, dengan tambahan reaksi para angkatan laut yang seakan tidak percaya, dan panel yang menunjukkan para putri duyung serta para paus yang sedang berenang. Dan dituliskan bahwa minggu depan tidak libur. Hoho, sungguh ini adalah chapter yang sangat gila menurut kami. Kita diberi chapter yang tentunya membuat kita bertanya-tanya mengenai apa arti sebenarnya dari pernyataan dan pengumuman gila Vegapunk ini. Kenapa dunia tenggelam di laut? Apakah ini artinya selain dataran di Red Line, dunia akan tenggelam di laut? Atau Red Line juga termasuk akan tenggelam ke lautan? Apa ya kira-kira? Ya, itu menarik sekali untuk dibahas. Tapi video ini sayangnya berakhir sampai di sini. Gimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskustope dan terima kasih banyak.